Ya, oke. Baik. Selamat siang semuanya. Suaranya bisa masuk jelas, terdengar? Jelas, Pak. Ya, untuk perkuliahan ini bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah masuk secara virtual di virtual Zoom untuk mata kuliah konversi energi. Ya, oke, baik. Sudah bergabung ya, yang sudah masuk di virtual Zoom ini ada 16 partisipan yang masuk. Oke, jadi di eh, kelas ini, di kelas konversi energi, ini adalah satu konsentrasi ya. Jadi kalau di teknik mesin atau di mechanical engineering itu ada beberapa fokus konsentrasi peminatan ya. Yang pertama itu adalah di bidang KE, konversi energi, kemudian bidang manufaktur, manufacturing, proses pembuatan atau membuat, lalu ada bidang lagi di bidang konstruksi kekuatan ya, struktur material. Lalu yang lebih ada lagi peminatan di bidang material. Nah, karena yang masuk ini adalah KE, konversi energi. Jadi apa itu yang konversi ya? Apa yang dimaksud dengan KE atau convert ya? Yang dirubah di sini adalah energi. Energi itu banyak ya bagiannya atau contoh-contohnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa energi tersebut harus dilakukan pengubahan atau dikonversikan? Kalau energi tersebut tidak di-convert atau tidak dilakukan pengubahan, maka energi tersebut bisa saja langsung dipergunakan, atau energi tersebut tidak bisa langsung dipergunakan, tetapi harus dilakukan dulu pengubahan. Sebagai contoh sederhananya ya, sebagai contoh mudahnya, energi angin. Energi angin itu bisa saja langsung digunakan, langsung dipakai. Seperti untuk menggerakkan perahu layar. Kalau zaman sebelumnya, periode sebelumnya itu ada kapal layar, kapal laut yang menggunakan layar atau membentangkan layar. Jadi ada kapan angin darat, kemudian kapan angin yang berhembus dari laut ke darat. Memanfaatkan energi angin. Tetapi energi angin ini tidak bisa langsung digunakan untuk keperluan yang lain, hanya untuk menggerakkan atau membantu mendorong. Misalkan, apakah energi angin bisa langsung digunakan untuk menyalakan televisi, atau menghidupkan radio, atau menggunakan handphone, mencarger handphone, tetapi tidak bisa dilakukan. Hal inilah perlu dilakukan convert. Convert itu artinya merubah dari energi awal. Energi awalnya itu adalah energi pertama, angin, sebagai gambaran mudahnya ya untuk membayangkan apa itu konversi. Energi angin lalu dirubah di bagian akhirnya menjadi elektrikal atau energi listrik. Nah, energi listrik ini kemudian dipergunakan untuk berbagai keperluan. Yang tadi ada misalkan untuk menyalakan televisi atau menghidupkan lampu, atau
menggunakan handphone dan lain sebagainya. Itu gambaran mudahnya. Nah, lalu di bagian ini ada beberapa e-book ya. E-book itu buku elektronik ya, yang nanti bisa saja dipergunakan sebagai bahan referensi atau sebagai bahan acuan untuk perkuliahan di bidang konversi ini. Yang pertama, thermal energi. Di bagian ini, thermal energi sesuai dengan namanya, thermal ya, thermal energi, energi panas, energi thermal, storage technology for sustainability, difungsikan untuk keberlanjutan dari energi tersebut. Nah, energi panas itu adalah energi yang bisa juga dilakukan pengubahan atau pengkonversian energi ke dalam bentuk energi yang lainnya. Lalu apa saja yang diceritakan di bagian e-book tersebut? Yang pertama adalah menceritakan di bagian chapter ya. Chapter itu bab ya, bab 1, bab 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di chapter pertama, chapter 1, energi dan energi manajemen, table of content atau daftar isi dari buku tersebut membahas mengenai energi. Energi secara umum atau secara global ya banyak nanti bisa dilihat di chapter tersebut. Ada namanya energi baru terbarukan, ada energi yang berasal dari fosil dan lain sebagainya. Kemudian energi storage, chapter 2, bagian kedua. Setelah energi tersebut dilakukan pengkonversian, pengubahan energi, bagaimana energi tersebut tidak terbuang ke lingkungan, tidak terbuang ke lingkungan, maka dibutuhkanlah penyimpanan energi tersebut. Di bagian ini nanti bisa dilihat energi storage, bagaimana melakukan penyimpanan energi, kemudian perkembangan dari storage teknologi, sensible thermal energy storage, dan seterusnya ya. Nah, nanti kenapa saya banyak memberikan buku-buku tentang e-book ini, nanti Anda bisa membaca lebih lebih komprehensif lagi, lebih mendalam lagi mengenai KE, peminatan KE, konversi energi, untuk bisa dipelajari lebih jauh lagi. Oke, lalu yang kedua di bagian e-book selanjutnya itu membahas mengenai thermal energi, jadi energi sistem energi, thermal energi dalam hal proses penyimpanan dan aplikasinya seperti apa. Isi dari e-book tersebut bisa dilakukan atau bisa dipelajari dari, lihat saja table of content atau daftar isi dari e-book tersebut. Proses pengkonversian energi ini memanfaatkan energi panas ya, atau energi thermal, dan aplikasinya dari energi panas tersebut nanti dikonversikan ke dalam, bisa saja ke dalam bentuk energi energi yang baru, energi kinetik, atau bisa saja dikonversikan ke dalam bentuk energi listrik, karena energi listrik itu dapat dipergunakan untuk berbagai macam, hampir semua peralatan di bidang teknik atau peralatan-peralatan elektronik itu menggunakan sumber energinya itu adalah energi listrik.
Lalu apa isi dari e-book tersebut? Menceritakan tentang di bagian ini ada kontennya, table of content. Yang untuk bab pertama sama masih membahas mengenai general ya, general introduction dari thermal engineering. Dari thermal engineering ini merupakan turunan dari ilmu basicnya atau ilmu dasarnya adalah proses termodinamika. Jadi turunan dari ilmu KE ya, konversi energi. Ilmu base-nya atau ilmu dasarnya itu adalah dari termodinamika, kemudian dari proses heat transfer atau perpindahan panas, kemudian di bagian selanjutnya bisa juga masuk ke bidang fluid mekanik atau mekanika fluida. Oke, di bagian berikutnya untuk chapter 2, energy storage system, thermal energy storage, bagaimana melakukan penyimpanan energi tersebut. Ya, suaranya jelas masuk, bisa terdengar. Terdengar, Pak. Oke. Lalu masuk lagi ke chapter 4 ya, di bagian selanjutnya thermal energy storage dan environmental, bagian dari energi panas untuk penyimpanan dan pengaruhnya, impact-nya terhadap lingkungan. Nanti bisa dilihat di pembahasan di chapter 4. Lalu chapter 5 menceritakan tentang energi storage, energi panas, dan proses energi saving atau penghematan energi atau penyimpanan energi tersebut. Ya, di chapter ini cukup banyak ya, nanti bisa dibaca ya sesuai dengan keperluan apa yang ingin dijadikan landasan teori di bagian tersebut. Lalu selanjutnya di bagian berikutnya nanti tadi menceritakan tentang thermal energi. Di bagian ini ada e-book yang membahas mengenai energi conversion. Energi conversion atau konversi energi, pengubahan energi yang dilakukan nanti bisa dilihat secara lebih detailnya ya di e-book tersebut. Proses pengubahan energi. Buku ini merupakan salah satu bukan sebagai bukan buku yang membahas semua pengubahan energi, tapi hanya melingkupi beberapa energi yang diceritakan di e-book tersebut. Jadi prinsip sederhananya dari konversi energi itu adalah mengubah dari energi satu ke energi kedua, atau dari energi awal menjadi energi akhir. Nah, energi satu itu bisa saja dari energi angin, lalu dirubah menjadi, sebagai ilustrasi tadi ada dirubah menjadi energi listrik, atau dirubah menjadi energi gerak, energi dorong, atau misalkan energi yang lain dari energi kimia, bahan kimia bisa dirubah menjadi energi kinetik, atau bisa juga dirubah menjadi energi panas, atau bahkan bisa juga dirubah menjadi energi yang lain seperti energi listrik atau energi cahaya dan lain sebagainya. Oke, di bagian energi conversion ini dari bukunya Mechanical Engineering ya, masih berhubungan dengan teknik mesin di konversi energi. Lalu apa isi dari buku tersebut, menceritakan mengenai apa? Kita bisa lihat saja di daftar isi atau kontennya.
Di chapter 1 sama seperti yang umumnya dari setiap buku ya, umum dari setiap buku itu selalu mengawali dengan kata introduce atau introduction. Introduction itu menceritakan narasi pendahuluan atau prolognya seperti apa gambaran dari energi, kemudian bagaimana energi tersebut dilakukan pengkonversian, lalu apa saja yang bisa dijadikan sebagai sumber energi dan energi tersebut masuk ke dalam bagian apa, apakah energi yang mudah diperoleh atau energi yang sulit untuk diperbarui. Ya, di chapter kedua mulai masuk ke bagian selanjutnya, fossil fuel berhubungan dengan bahan bakar. Bahan bakar itu merupakan juga energi, seperti energi coal itu batu bara ya, batu bara, lalu bensin atau bahan bakar cair ya, bahan bakar padat, ada bahan bakar gas, natural gas itu juga merupakan sebagai energi awal ya, sebagai energi awal. Energi awal ini dari gas bisa saja dikonversikan menjadi energi panas untuk memanaskan air. Itu awalnya seperti itu, dari bahan bakar, dari energi awal berupa gas, lalu dikonversikan menjadi energi panas atau dikonversikan menjadi energi gerak, kinetik ya, seperti motor ya, motor yang berbahan bakar gas, atau mobil juga ada yang berbahan bakar gas atau berbahan bakar bensin. Itu adalah mekanisme atau cara bagaimana melakukan pengubahan energi tersebut. Lalu di bagian yang berikutnya, bagian selanjutnya adalah biomass. Biomass ini merupakan energi sesuai dengan namanya ya. Bio itu adalah biologi, mass itu massa, berarti energi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti energi dari tumbuh-tumbuhan itu atau dari organik ya, dari organik seperti memanfaatkan sampah organik atau memanfaatkan ranting kayu, atau misalkan bahan bakar yang diperoleh dari daun kering lalu diproses fermentasi dengan mekanisme tertentu menghasilkan biomass atau menghasilkan gas yang ketika dipergunakan bisa menyalakan nyala api. Nah, nyala api ini nanti bisa dimanfaatkan lagi ya, bisa saja dimanfaatkan untuk menghidupkan atau memanaskan air atau memasak makanan dan lain sebagainya. Itu adalah mekanisme yang mudah ya untuk gambarannya seperti apa energi. Energi yang perlu dipahami di sini, energi itu tidak akan pernah habis. Prinsipnya ketika energi habis maka kehidupan akan berakhir. Jadi ya salah satu sederhananya yang paling mudah, energi tidak mengatakan kalau misalnya energi itu hilang atau energi itu habis ya, misalkan kalau matahari hilang atau matahari terbelah menjadi 2 atau terbelah jadi 4 ya, galaksi atau pengaruh dari rotasi putaran bumi juga akan berpengaruh dan menyebabkan kehidupan berakhir. Nah, itulah gambaran sederhananya. Ketika energi itu hilang, ketika energi itu habis, maka kehidupan juga akan berakhir. Dan energi itu merupakan proyek riset ya, yang tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah habis, karena tanpa ada energi, tanpa ada kebutuhan energi yang bisa diberikan, maka ya tidak ada akan terjadinya aktivitas kehidupan dan lain sebagainya. Maka yang seringkali menjadi domain atau dominan dari gambaran tiap country atau negara, ketika suatu negara sudah bisa menguasai sebuah energi, maka dia bisa menguasai dunia. Nah, itulah poinnya. Jadi energi itu tidak akan tidak berakhir. Kalau misalnya dia sudah berakhir, berarti berakhir juga kehidupan yang akan
dialami. Oke, next di bagian selanjutnya kita masuk lagi ke chapter ini, section 1, berikutnya ya section ini. Energi nuklir, nuclear resource itu menceritakan tentang bahan bakar fosil yang dari dalam dari dalam perut bumi. Nuklir ini juga bisa dikategorikan sebagai energi karena proses pembakaran atau bahan yang menggunakan bahan bakar nuklir itu memang lebih lama energi yang dihabiskan, tetapi dari kondisi penggunaan energi tersebut ada beberapa dampak seperti dampak terhadap lingkungan karena nuklir memberikan pengaruh radiasi terhadap lingkungan. Sepertinya contohnya di Jepang ya, atau di Jepang ada pembangkit listrik PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu ketika kalau misalnya dibandingkan bahan bakar nuklir dengan bahan bakar minyak atau bahan bakar bensin atau bahan bakar batu bara, yang lebih lama habis itu adalah menggunakan nuklir. Tetapi yang jadi problemnya, bagaimana penggunaan nuklir tersebut bisa dalam kondisi safety atau kondisi aman dan tidak berpengaruh atau mengalami kebocoran terhadap lingkungan. Oke, next di bagian selanjutnya adalah solar energi. Nanti bisa di bagian ini bisa dilihat lebih komprehensif lagi mengenai pemanfaatan cahaya. Solar itu adalah cahaya matahari atau solar cell ya, solar energy resource. Energi matahari ini merupakan energi yang bisa masuk ke dalam kategori EBT, energi baru terbarukan, karena setiap pagi atau setiap hari di pagi hari selalu matahari itu selalu keluar, selalu muncul dan mengeluarkan cahaya, lalu selain mengeluarkan cahaya juga mengeluarkan panas dan gelombang energi yang lainnya. Energi seperti energi panas itu merupakan energi awal, lalu cahaya itu juga merupakan energi awal. Lalu bagaimana dilakukan pengubahan energi tersebut menjadi energi yang lain? Misalkan kalau solar cell ya sekarang kan sudah ada teknologi juga, ada yang memanfaatkan energi matahari dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, atau energi matahari ini digunakan untuk menyalakan jam tangan atau cahaya ya, cahaya matahari juga bisa dimanfaatkan untuk menyalakan jam tangan solar cell, atau kalkulator yang menggunakan solar cell itu juga sudah banyak yang memanfaatkan energi tersebut. Kemudian wind energy resource, sumber energi, lalu geothermal. Geothermal ini adalah energi energi panas bumi. Tangan kanan. Ya, oke. Suaranya bisa masuk jelas terdengar ya. Untuk suara bisa jelas terdengar. Jelas, Pak. Ya, itu gambarannya seperti itu. Solar energi, lalu wind energi. Wind energi itu adalah energi angin, geothermal, energi geo itu merupakan bumi ya. Bumi, dan thermal itu adalah panas. Jadi panas bumi, energi yang memanfaatkan panas bumi. Kemudian, dari berbagai macam, ini hanya sebagai case yang ditampilkan dari buku ini ya, dari e-book ini. Tapi banyak sekali energi itu yang nantinya ya yang masih belum tereksplor, atau belum banyak riset yang mengembangkan, seperti bagaimana memanfaatkan energi gravitasi, karena energi gravitasi bumi itu juga tidak akan pernah habis. Nah,
Dengan energi gravitasi bumi dengan mekanisme tertentu ya bisa saja ada proses kalau bandul fisis atau hal yang bergerak itu kan dimanfaatkan dari gerakan pengaruh gravitasi, dari hasil gerakan tersebut dikonversi dengan mekanisme tertentu, terhubung dengan generator dan generator menghasilkan electrical. Itu juga bisa menjadikan sumber energi atau proses pemanfaatan energi yang memanfaatkan energi gravitasi untuk dilakukan pengubahan energi. Nah, di bagian berikutnya section 2 adalah energi konversi. Di energi konversi ini adalah mengubah ya dari contoh bagian-bagian di sini menceritakan bagaimana melakukan pengubahan energi tersebut. Di chapter 8, bab ke-8, steam power plant, ini bisa saja memanfaatkan energi panas. Energi panasnya itu ya bisa saja diperoleh dari energi geothermal, atau bisa saja dari memanfaatkan nuklir, atau fosil fuel, dan lain sebagainya. Untuk dijadikan pembangkit steam power plant. Di sini ada tertulis steam itu uap ya, uap fluida yang dipanaskan menghasilkan uap, dan uapnya itu memberikan nilai tekanan yang tinggi, daya dorong yang tinggi, atau bisa memutar turbin, dan turbin tersebut terhubung dengan generator, generator menghasilkan energi listrik. Nah, di sini ada tulisan steam turbin ya. Lalu gas turbin internal ICE itu juga merupakan salah satu applied-nya, aplikasi dari konversi energi. Apa yang dirubah? Ya bisa menggunakan dari energi kimia. Energi kimia itu adalah energi bahan bakar ya. Bahan bakar itu merupakan energi kimia. Ya misalkan oil atau minyak ya, minyak pertalite, bensin, gas, metan, itu adalah kimia. Awalnya dalam bentuk rumus kimia, atau kalau dihitung secara hitungan ya itu merupakan energi kimia, dilakukan dengan treatment tertentu atau cara tertentu, mekanisme tertentu, sehingga menghasilkan energi yang kedua. Energi keduanya itu umumnya dihasilkan ya bisa menghasilkan, kalau dari ICE, internal combustion engine ini, motor pembakaran dalam, umumnya menggerakkan motor atau menggerakkan piston dari motor sehingga bisa memutar roda dan lain sebagainya. Hydraulic turbine, Stirling engine, advanced fossil and fuel power system, combined cycle power plant, ini merupakan teori-teori base ya, teori-teori basic atau fundamental. Nanti ya ketika Anda melakukan penyusunan skripsi atau tugas akhir yang berhubungan dengan keywordnya atau kata kuncinya, peminatannya apa, misalkan peminatnya adalah bidang KE, konversi energi, ya akan membuka teori-teori tersebut, akan membuka ilmu-ilmu basic atau ilmu-ilmu dasar tersebut, lalu dihubungkan lagi dengan riset kekinian. Riset kekinian itu riset terbarunya yang sudah pernah dilakukan saat ini. Di bagian ini atau di tahun ini, tahun 2022 itu orang sudah melakukan riset tentang bidang tertentu atau bidang yang ingin dipelajari itu sudah sejauh mana. Kenapa hal itu perlu dilakukan? Ya kalau misalnya itu tidak dilakukan, kita tidak bisa mengetahui perkembangan dari penelitian atau perkembangan dari hal-hal yang sudah pernah dilakukan atau sudah pernah dikerjakan, tapi karena tidak melakukan screening atau membaca dari jurnal-jurnal internasional maupun nasional, sehingga kita menganggap itu adalah hal-hal yang baru. Tetapi bisa saja itu sudah lama pernah diteliti, sudah lama pernah dikerjakan, dan lain sebagainya. Oke, terus di next berikutnya ini adalah chapternya. Kita tidak bisa membahas ya semuanya secara chapter per chapter, bab per bab untuk semua e-book tersebut.
Tapi pada poin yang di sini yang dilakukan di bagian KE ini nanti bisa melihat secara perlunya apa untuk melakukan konversi energi atau fokusnya di bidang apa. Nanti tinggal lihat saja di teori-teori tersebut untuk sebagai bahan awal atau landasan teori untuk melakukan penelitian atau riset yang berhubungan dengan peminatan konversi energi. Ya, di e-book berikutnya, di e-book selanjutnya ini ada electromechanical energy conversion. Ini adalah proses pengubahan energi elektromekanik, jadi energi listrik dirubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Ya, contohnya banyak sekali. Misalkan kipas angin. Kipas angin itu adalah proses pengubahan energi dari energi elektrik ya, atau energi listrik juga dikonversikan ke dalam energi gerak. Kemudian di bidang yang lain, mobil listrik itu juga melakukan hal itu. Lalu kita di bagian selanjutnya, sepertinya bukunya yang lain sudah bisa ya melakukan download atau mendownload buku-buku tersebut ya. Oke, tadi mungkin ada kendala sinyal ya dari jaringan. Kita kembali lagi, misalkan di bagian selanjutnya ada e-book yang menceritakan solar. Solar itu sesuai dengan namanya solar PV. Solar itu adalah mataharinya, fotovoltaik ya, menampilkan panas ya dari solar tersebut. Nanti dari energi panas tersebut atau energi cahaya tersebut dilakukan proses pengkonversian energi. Di bagian ini cukup panjang ceritanya atau aplikatif karena masuk ke dalam kategori EBT ya, energi baru terbarukan atau energi yang mudah untuk diperoleh. Karena perkembangan teknologi yang terdahulu atau teknologi yang sebelumnya itu masih banyak peralatan-peralatan di bidang engineering, di bidang teknik yang menggunakan energi fosil atau energi bahan dari energi perut bumi, seperti energi memanfaatkan batu bara, kemudian gas, oil, minyak. Energi-energi ini masuk ke dalam kategori energi yang tidak mudah untuk diperbarui, karena untuk memperbaruinya itu ya membutuhkan waktu puluhan atau bahkan ribuan atau jutaan tahun yang lalu. Nah, karena dia cukup lama prosesnya, sedangkan kebutuhan energi terus semakin meningkat, semakin bertambah, maka mulailah para insinyur engineering yang di bidang energi itu ya mencoba mengembangkan berbagai macam terobosan energi yang terbarukan, energi baru terbarukan dan bisa dimanfaatkan. Energi baru terbarukan itu banyak sekali gambaran yang bisa dilakukan, seperti ada yang memanfaatkan energi matahari. Itu adalah kelompok dari energi terbarukan. Ada yang memanfaatkan energi angin. Angin tidak akan pernah habis, tiap hari selalu bertiup atau tiap hari selalu berhembus. Cuman bedanya kalau angin itu ya bisa saja fluktuatif kecepatan anginnya, tetapi masih tetap ada angin yang bertiup.
Lalu energi gravitasi ini juga masih banyak masih sedikit juga yang melakukan riset tentang pemanfaatan energi gravitasi untuk misalkan menghasilkan energi listrik. Nanti setelah energi listrik ya disimpan di baterai atau bisa langsung dipergunakan, yaitu tergantung keperluan. Lalu energi yang lain, energi terbarukan selanjutnya adalah di bidang misalkan pemanfaatan gelombang air laut, wave atau gelombang pantai atau gelombang di laut itu tidak akan pernah habis. Laut ya selalu bergelombang terus. Nah, karena dia selalu bergerak, selalu menghasilkan wave atau gelombang, bagaimana gelombang tersebut dikonversikan atau dirubah menjadi energi listrik. Itu juga merupakan salah satu bidang di pengubahan energi. Kemudian tadi sudah 4 ya, masih banyak lagi. Ada memanfaatkan energi suara. Misalkan suara itu ya sama seperti ada suara orang bicara atau suara suara kebisingan kendaraan atau suara di pabrik. Energi suara ini mengeluarkan frekuensi, mentransmisi atau mentransfer frekuensi gelombang suara. Nah, gelombang suara ini kalau dikonversikan itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi energi listrik. Lalu memanfaatkan energi-energi yang lain lah. Itu masih banyak yang bisa dieksplor ya di bagian tersebut. Oke, kita balik lagi ke solar PV. Solar PV ya. PV itu singkatan dari photovoltaic and wind energy, energi angin conversion system. Nanti bisa dilihat di e-book tersebut menceritakan apa ceritanya. Kalau dari judul bukunya Solar PV and Wind Energy Conversion System, An Introduction to Theory Modeling with MATLAB, Simulink, and the Role of Soft Computing Technique. Jadi sepertinya lebih banyak membahas mengenai teori tentang introduction dengan melakukan pendekatan modeling menggunakan MATLAB, Simulink, dan atau software teknik komputer, soft computing teknik. Di buku tersebut bisa nanti dilihat table of content, daftar isinya seperti apa, cerita dari e-book tersebut. Yang pertama, sama setiap buku itu umumnya selalu diawali dengan prolog ya, prolog pembukaan, introduction, apa yang dimaksud dengan energi, kemudian setelah itu baru mulai perlahan-lahan masuk ke aplikasi of MATLAB, Simulink, dan Solar PV System. Lalu soft computing teknik ini masuk ke software, penghitungan secara software. Lalu wind energy, energi angin, dan proses pengkonversiannya, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat di bagian tersebut e-booknya seperti apa yang diceritakan. Ya, solar energi di bagian selanjutnya ada e-book ya. Kalau dicari e-book mengenai KE, konversi energi itu banyak sekali, bahkan sampai ribuan. Tapi saya pilihkan ya yang masih relevan dengan bidang mechanical engineering di teknik mesin. Jadi dari beberapa ribu buku yang ada itu, saya pilihkan ada beberapa buku yang kira-kira masih bisa masuk ke di bidang mechanical engineering.
Di sini ada solar energi conversion, ada tadi sama seperti tadi mengubah energi cahaya matahari, karena juga sekarang ada teknologi pesawat ya, pesawat AWK, pesawat tanpa awak itu di wings-nya atau di sayapnya itu dipasang solar cell, sehingga pada saat dia terbang sebagai pesawat tanpa tanpa pilot itu bisa dikendalikan dari jarak jauh menggunakan remote, tetapi dia bisa bergerak atau terbangnya itu memanfaatkan energi solar atau energi solar cell. Kedepannya bisa saja nanti ada pesawat terbang bukan lagi berbahan bakar yang saat ini kalau pesawat terbang itu kan pesawat seperti pesawat Garuda, Lion Air itu masih berbahan bakar minyak ya. Bisa saja nanti suatu saat ada pengembangan riset lebih mendalam lagi memanfaatkan cahaya matahari atau solar energi untuk bisa terbang. Dan untuk kendaraan-kendaraan juga nanti bisa saja berubah ya, yang saat ini masih berbahan bakar bensin, bahan bakar gas, nanti bisa saja di next year atau di tahun-tahun yang akan datang perubahan energi perubahan dari kendaraan atau perubahan dari peralatan engineering itu sudah menggunakan atau memanfaatkan energi matahari atau energi solar cell, karena semakin lama kebutuhan energi yang berasal dari bahan bakar fosil itu sudah mulai berkurang, sudah mulai menipis, sehingga banyak mulai berkembang riset-riset yang mencoba untuk menggantikan, mensubstitusikan atau merubah energi fosil diganti menjadi energi baru terbarukan. Oke, terus ini ada tadi solar cell, energi manajemen. Nah, energi manajemen ini bagaimana manage sesuai dengan namanya, manajemen itu adalah mengatur, memanage, mengatur, mengendalikan, menghemat, setelah diatur energi tersebut setelah dilakukan konversi menjadi energi ya, oke. Suaranya bisa jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya, oke. Tadi ada sedikit gangguan sinyal, jadi ada terputus sebentar terus masuk kembali. Oke, di bagian ini adalah melakukan manajemen energi itu mengatur energi, memanage energi, terus mengontrol energi tersebut supaya energi tersebut bisa dipergunakan sesuai dengan keperluan. Tampilan di gambarnya masuk ya, jelas masuk, terlihat ya.
Masuk, Pak. Ya, oke. Jadi kurang lebih isi dari e-book ya, dari e-book tersebut menceritakan tentang manajemen energi dan konservasi. Konservasi ini proses melakukan saving atau penyimpanan energi. Jadi energi tersebut setelah dilakukan konversi disimpan di dalam storage atau wadah tertentu atau tempat tertentu atau bagian tertentu. Tujuannya apa? Disimpan supaya energi tersebut tidak terbuang percuma atau terbuang sia-sia ke lingkungan. Nah, makanya diperlukanlah penyimpanan energi tersebut. Lalu renewable energy ini yang tadi yang diceritakan di bagian sebelumnya, energi renewable. Renewable itu merupakan energi konversi ya, renewable energy conversion, energi terbaru. Yang tadi seperti energi angin, energi bumi, energi gravitasi, kemudian energi gelombang air laut, energi matahari, itu merupakan salah satu dari renewable atau energi yang mudah untuk diperbarui. Solar cell, the physics and engineering of photovoltaic, ini memanfaatkan energi solar cell, dan fundamental ini merupakan teori dasar dari ilmu base ya, atau ilmu basic dari energi fotovoltaik. Foto itu ya energi matahari, voltaik itu bisa menghasilkan energi listrik, dan proses pengkonversiannya. Ya, oke. Sampai sini ada diskusi dulu atau ada yang ingin ditanyakan seperti apa KE atau mata kuliah ini, konversi energi? Jika ada bisa menuliskan ya di kolom chat atau mengaktifkan mic-nya, on mic-nya.